Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Sidang vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kasus ini, Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara. Rizik diyakini hakim menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Memang nasib orang yang biasa berbohong. Dosa besar. Allah benci, tidak suka, menjadi sebab kita ke neraka. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di Rumah Sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong. Jadi ustaz pembohong, mempelajari ilmu hadis jadi pendusta hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di Rumah Sakit Umi itu antigennya sudah positif ya, dan kemudian indikasi COVID-nya juga ada ya, artinya memang tidak sehat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Berangkat dari hati lalu diucapkan oleh lisan, dan alamatin nifaq, tanda kemunafikan. Kalau orang biasa bohong bisa jadi dia munafik. Orang yang tidak punya iman di dalam hatinya, naudzubillah, takutlah kepada Allah. Nabi pernah menyebutkan kalau ada orang biasa bohong, dia akan selalu bohong-bohong sampai dicap dia itu pembohong. Bohong itu karena kebiasaan, sampai dicap pembohong. Maka jari anak kita untuk jujur, sebab kalau orang biasa bohong terus berkembang sampai dicap dia itu adalah pembohong dan menjadi pembohong. Jadi kalau ngomong nggak bohong nggak enak. Dia pergi ke warung, dia ditanya beli apa kok, padahal dia beli jelas, beli mie, nggak repot ngomong mie, tapi dia ngomong yang lainnya. Memang nasib orang yang biasa berbohong. Dosa besar. Allah benci, tidak suka, menjadi sebab kita ke neraka. Sampai dikatakan al-mu'min, seorang mukmin qad yasriku wa qad yazni. Seorang mukmin mungkin kepleset dalam dosa-dosa. Seorang mukmin mungkin kepleset dalam dosa mengambil haknya orang lain, mungkin kepleset dalam zina. Tapi seorang mukmin yang sesungguhnya la yakdzib, tidak akan berdusta. Karena dusta ini adalah subhanallah, dosa itu besar, jangan dianggap sepele. Maka biasakan kita untuk selalu jujur, tapi ingat jujur ada ilmunya juga. Mohon maaf nih, kalau orang tidak punya ilmu salah. Jujur ini adalah bukan, ada beberapa urusan yang nggak boleh jujur. Urusan dosa anda dengan Allah nggak usah jujur sama orang, karena itu urusan diri anda dengan Allah. Takut salah. Memang kalau belajar ilmu itu kalau setengah-setengah bisa jadi bermasalah. Orang terus terang, seorang anak gadis dia punya masa lalu yang jelek, mau menikah terus terang, saya harus jujur kata Buya, bang calonku saya sudah pernah zina. Nah, ini kebodohan. Nah ini makanya ilmu jujur ini penting. Cuman jujur seperti apa, hanya yang harus kita pahami. Ada beberapa namanya dusta, bohong, dusta. Berbohong itu adalah haram, dosa besar. Pokoknya bohong-bohong, misalnya ditanya begini aja harus bohong, tidak ada bahayanya kok. Tanya dari mana, ya bilang begini. Apa itu? Bohong. Jadi ada orang bohong ngerti bohong. Sampai ada sebuah kisah, ada orang kalau tidak bohong nggak bisa. Anaknya paling abah jangan bohong bah. Terus gimana? Ya gitu nak, pokoknya kalau abah ngomong nanti kamu ingetin ya. Ya bah. Nah ya cerita. Ini sebuah kisah tapi bisa ditonton kalau orang begitu. Ada tamu langsung ngomong, wah tamuku, kemarin aku pergi hutan, aku bertemu harimau yang ekornya panjangnya 10 meter. Anaknya bilang, oh bukan 10 meter, 8 meter. Oh bukan 8 meter, 6 meter. Oh bukan 6 meter, 4 meter. Tepuk lagi. Bukan 4 meter, 2 meter. Tepuk lagi. Memangnya nggak pakai ekor ya? Marah. Jadi artinya ada ini guyonan waktu di pondok dulu tuh, ceritakan orang bohong itu kayak gitu. Kadang-kadang berlebihan, bohong, coba
berlebihan. Ini jadi apapun pembohong, jadi pedagang pembohong, jadi ustadz pembohong, mempelajari ilmu hadis jadi pendusta hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi ustadz pembohong, ngaku ketemu Rasul, nggak ketemu Nabi, macam-macam. Oh, Nabi Muhammad ini biasa bohong dia. Lihat aja sejarahnya pembohong tuh begitu. Kalau dia tidak segera tobat, takut kepada Allah dan perlu bertahan gitu. Dia harus memerangi kebohongan itu. Maka jawaban untuk yang bertanya, Anda harus perangi. Anda harus jujur dengan Allah. Misalnya janji aja, kalau sampai saya bohong, saya bayar 10 juta. Nah, bohong, waduh kena 10 juta. Harus jujur. Kalau jujur harganya keluar 10 juta, habislah duitnya nanti. Artinya Anda jujur. Kalau ada orang biasa bohong, jujur dan tolong segera dibenahi dan harus berusaha. Maka itu yang menaik ilmu tasawuf. Al-kidib adalah ini penyakit, berangkat dari hati lalu diucapkan oleh lisan, dan alamatin nifaq, tanda kemunafikan. Kalau orang biasa bohong, bisa jadi dia munafik, orang yang tidak punya iman di dalam hatinya. Naudzubillah, takutlah kepada Allah. Maka anak-anak kecil kita pun harus kita biasain, ajarkan untuk jujur. Cuman kadang kita ini namanya salah mendidik karena tidak pernah belajar mendidik. Di saat anak jujur kita hantam, kita marahi. Di saat bohong kita maafkan. Kalau di saat anak kita jujur melakukan kesalahan sebesar apapun, lihat, sanjung tentang kejujurannya. Kalau ingin menegur kesalahannya, waktu yang berbeda. Sama Rasulullah pernah, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika pernah ada waktu perang Badar itu, Sayyidina Imam Ali itu menangkap satu orang. Nabi lagi sholat, menangkap 2 orang itu, lalu ditanya oleh Sayyidina Ali, hei kamu siapa? Kamu mata-mata? Bukan, saya hanya pengembala di sini cari air. Bohong, kamu mata-mata? Bukan, dipukuli. Kamu mata-mata? Iya, saya mata-mata. Sudah, awas ya, kamu jangan bicara mantap, bunuh. Pokoknya dia diancam, jangan melakukan jangan merusak. Pokoknya jangan melakukan kesalahan di sini. Pokoknya kamu pulang, saya bebaskan, tapi kamu tidak boleh memberikan kabar tentang apa yang ada di sini. Baik, pergilah dua anak muda itu, dimarahi oleh Sayyidina Ali dan dihukum. Dilepas. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, ya Ali, wahai Ali, aneh kamu tuh. Di saat dia jujur, kamu pukulin. Di saat dia bohong, kamu lepas. Pertama dia tuh sebetulnya memang seorang pengembala. Waktu ngomong pengembala, kamu mata-mata? Bukan, saya pengembala. Kamu mata-mata? Bukan, saya pengembala. Kamu mata-mata? Iya, saya mata-mata. Dilepas. Nah ini terjadi kepada 2 manusia mulia, Madinatul Ilmi wa babuha, Nabi Muhammad dan Imam Ali. Karena Imam Ali adalah, ini pendidikan orang pun begitu kadang. Anak kita itu kalau jujur malah diamuk, dihabisin. Akhirnya anak merasa aman, paling enak bohong, paling enak bohong. Nah itu, hati-hati. Ya, pendidikan dari kecil bisa dilatih.